tidak akan masuk akal bagi mereka yang berinvestasi di dunia. Percayalah akan perkataan orang yang paling terpercaya ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah dipertemukannya dengan orang-orang atau keluarga yang juga mencintai Allah dan Rasul-Nya. Keluarga yang sedang berusaha meniti jalan untuk sampai ke tujuannya, Jannatil A'la. Apalah daya seorang pemuda tersebut? Ia pun manusia biasa, juga memiliki hati yang bisa meleleh di saat mendengar nasihat atau ajakan untuk kebaikan. Setelah mendengarkan itu semua, tumbuhlah rasa itu, rasa yang tidak akan bisa dinilai atau dibeli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min al-'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwati fillah, pemirsa Al-Furqan TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bertatap muka dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih pada pembahasan tanda-tanda kiamat yang kecil. Tanda-tanda kiamat kecil yang berikutnya yang akan kita bahas adalah yang ke-29, yaitu kathratut tijarah, tersebarnya atau maraknya bisnis. Ini tanda kiamat yang ke-29. Wa minha kathratut tijarah, di antara tanda kiamat itu adalah semakin meluasnya bisnis, semakin banyaknya bisnis, semakin maraknya bisnis hampir di semua tempat. Fushuha bainan nas, tersebar di tengah-tengah manusia. Hatta tusyarikun nisa'u fiha ar-rijal, sampai-sampai para wanita pun ikut-ikutan di dalam berbisnis menyaingi para laki-laki.
Ini kabar yang betul-betul terjadi, di mana hari ini kita mendapati bagaimana bisnis itu hampir ada di mana-mana. Padahal zaman dahulu kala ketika kita masih kecil, kita mendapati hampir di setiap tempat orang-orang itu hidupnya susah, hidupnya pas-pasan, rata-rata jadi buruh, rata-rata jadi petani, rata-rata penggembala kambing, dan yang lain-lain. Tapi hari ini bisa dikatakan hampir di setiap tempat itu ada bisnis. Setiap kampung itu ada bisnisnya. Ini menunjukkan kebenaran kabar Nabi SAW, di mana termasuk tanda akhir zaman adalah tersebarnya bisnis di mana-mana. Ini bukan celaan kepada bisnis. Bisnis itu perkara yang sangat diperintahkan, karena orang itu kalau pengen kaya ya jalurnya bisnis. Tidak ada jalur yang lainnya, jalur perdagangan. Akan tetapi ketika bisnis ini sudah marak dan tersebar di mana-mana, maka itu menunjukkan dekatnya yang namanya hari kiamat. Kenapa kok itu bisa terjadi? Ini yang jadi pertanyaan. Yang perlu diketahui, pada zaman dahulu kala jihad itu tidak ada henti-hentinya, terus ada terus. Sampai terjadinya Perang Dunia Kedua, kemudian terbentuklah yang namanya Persatuan Bangsa-Bangsa. Dari situ dibuat perjanjian antar semua negara yang ada di dunia untuk menghentikan yang namanya peperangan. Sehingga yang terjadi, stabilitas ekonomi terjadi di mana-mana. Yang terjadi apa? Yaitu ekonomi semakin melambung tinggi, dan efeknya adalah manusia bisa nyaman di dalam berbisnis. Tentunya ini efek dampak dari hal tersebut, karena hari ini kita dapati jihad itu berhenti, tidak ada, yang tersisa hanyalah jihad ilmu, menyebarkan ilmu kepada manusia, mendakwahkan Islam kepada manusia di seluruh penjuru belahan dunia. Dan jihad akan kembali lagi entah kapan, dan pasti akan kembali terjadi lagi, dan akan terjadi yang namanya peperangan, memerangi orang-orang kafir supaya mereka meninggalkan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah maka tersebarnya bisnis, karena ekonomi semakin meningkat di seluruh penjuru belahan dunia. Rawal Imam Ahmad wal Hakim an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Imam Ahmad meriwayatkan, dan begitu pula Al Hakim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahasanya beliau bersabda, baina yaday sa'ah taslimul khasah, di depan kiamat itu ada tanda-tandanya. Apa saja di antara tanda-tanda kiamat sebelum terjadinya tersebut? Di antaranya taslimul khasah. Salam itu hanya ditujukan kepada orang-orang khusus yang dikenali saja. Kalau tidak kenal maka tidak akan salam. Dan ini kita rasakan hari ini, bagaimana salam di tengah-tengah kita perkara yang sangat langka. Menyalami orang yang tidak dikenal ini perkara yang langka. Salam hanya kepada orang-orang yang dikenal saja. Tetangga tidak disalami, kita melewati banyak orang tidak mengucapkan salam. Itu terjadi hari ini, padahal zaman dahulu kala, zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka sangat bersemangat di dalam menebarkan salam di antara mereka. Bahkan dua sahabat yang saling berjalan, ketika berjalan melewati satu pohon, mereka terpisahkan oleh pohon tersebut. Ketika berjumpa lagi, salam lagi. Sampai seperti itu tebar salam pada zaman Nabi SAW. Dan itu kabar Nabi SAW, di akhir zaman salam itu susah didapatkan.
kecuali hanya orang-orang yang dikenal saja, nggak dikenal maka tidak salam. Dan ini fakta di lapangan yang kita dapati, bahkan sampai santri-santri pun juga cuek. Ada orang datang nggak disapa, nggak disalamin. Dan itu di berbagai pesantren yang saya dapati, saya masuk ke sana dan statusnya itu di atas sunnah, ternyata mentalitasnya dan kualitasnya seperti itu. Tentunya ini mengundang kesedihan, dan saya sendiri pun orangnya juga suka ngomel. Mendapati seperti itu jelas itu akan menjadi catatan yang akan saya sampaikan kepada mereka. Walaupun fakta di lapangannya masih butuh untuk terus digalakkan, maka kita harus berusaha. Karena ini adalah menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, afsus salam, tebarkan salam di tengah-tengah kalian. Dan itu adalah pertanda kiamat sudah dekat ketika salam itu susah didapatkan, jarang didapatkan. Wa fusyu'u tijarah, di antara tanda kiamat juga adalah tersebarnya bisnis atau perdagangan, hatta tusyarikul mar'atu zaujaha, sampai wanita bantu suaminya fit tijarah, di dalam berbisnis. Ini betul-betul terjadi sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Kita dapati wanita-wanita pun juga ikut membantu suaminya di dalam berbisnis. Apakah ini perkara yang buruk? Tentunya ini kabar, bukan celaan. Seperti kabar Nabi alaihi salatu wasallam, termasuk tanda akhir zaman adalah manusia berlomba-lomba bangun gedung yang tinggi. Itu bukan celaan, itu kabar bahwasanya di akhir zaman orang kaya itu banyak. Sehingga mau nggak mau rumahnya yang zaman dulu cuma satu tingkat, satu lantai, sekarang bisa 2, 3, itu sesuatu yang lumrah hari ini. Dan itu kita dapati di hampir semua tempat, rumah-rumah itu bertingkat. Padahal zaman dahulu kala rumah itu ya modelnya cuma satu lantai, luas, lebar, pakai kayu, pakai gedek gitu. Sekarang beda lagi kasusnya. Rawan Nasa'i an Amr bin Taghlub, dan An-Nasa'i meriwayatkan sebuah hadis dari Amr bin Taghlub, annahu qala, bahasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat itu antafsyual malu wa yakthur, duit itu semakin banyak, bertebaran di mana-mana, wa tafsyut tijarah, dan bisnis juga bertebaran di mana-mana. Ini tanda akhir zaman. Jadi duit itu mudah didapatkan hari ini. Beda dengan zaman dulu, ya Allah, duit itu susah didapat. Itu hari-hari yang saya masih mendapatinya. Tahun era 90-an, saya hidup waktu itu masih rumah itu pakai ublik ya, bahasa itu, waktu itu ublik itu ya minyak tanah dimasukkan ke kaleng, kemudian nanti dikasih sumbunya dinyalakan. Itu saya masih mendapati hari-hari seperti itu, di mana rumah itu lantainya masih tanah. Ya, saya hidup sama orang tua dalam kondisi seperti itu. Tapi sekarang sudah berbeda lagi kondisinya. Keluarga termasuk keluarga yang pas-pasan di bawah garis kemiskinan, tapi ya beda dengan zaman dahulu kala. Rumahnya ya tetap tembok, kemudian fasilitas sepeda motornya walaupun jelek-jelek minimal 2, 3. Itu yang terjadi pada zaman ini. Jadi memang betul duit itu hari ini gampang didapatkan, beda dengan zaman dahulu kala ketika saya masih kecil itu. Orang kerja itu memang betul-betul jungkir balik ya. Sangat kondisinya itu jauh di bawah garis kemiskinan zaman dahulu kala. Nah, zaman ini beda lagi.
harta bertebaran di mana-mana, duit itu banyak. Dan perbisnisan ada di mana-mana. Waqad waqa'a hadza, dan ini betul-betul telah terjadi. Fakathuratit tijarah, di mana semakin banyak perdagangan. Wasyarakat fiha nisa, dan para wanita ikut terjun di dalam dunia bisnis. Waftutinan nas, sehingga manusia pun menjadi terseret, terfitnah bijam'il mal, untuk ikut mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Watanafasu fihi, mereka berlomba-lomba di dalam hal ini. Waqad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, annahu la yakhsha ala hadhil ummatil faqra, bahwasanya beliau tidak khawatir umat ini tertimpa dengan yang namanya kefakiran, kemelaratan. Rasulullah alaihi wasallam sama sekali tidak khawatir. Wa innama yakhsha 'alaiha an tubsat 'alaihimud dunya, justru yang beliau khawatirkan adalah jika dunia telah dibukakan untuk umat Islam ini, kemudahan hidup dunia, harta dibuka pintunya selebar-lebarnya untuk umat Islam ini. Justru ini yang beliau khawatirkan, bukan kefakiran. Kita dapati pada zaman-zaman dahulu kala, orang-orang itu banyak yang melarat, tapi hatinya, dadanya jembar, gampang gotong royong, saling menolong. Apakah itu kita dapati hari ini? Jawabannya tidak. Manusia di kampung-kampung saling gotong royong? Jawabannya tidak. Itu sudah selesai zaman itu. Zaman dahulu kala, gotong royong bangun rumah, gotong royong tandur, tanam padi, gotong royong dalam berbagai banyak hal. Itu masih kita jumpai dengan mata kita. Hari ini di mana itu? Tidaklah sebabnya kecuali adalah semakin meningkatnya ekonomi dan semakin banyaknya uang yang tersebar, kekayaan yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga manusia jadi sibuk dengan harta, mengumpulkan harta, sehingga hal itu menjadi hilang dari tengah-tengah kaum muslimin. Fayaqa bainahum tanafus, yang terjadi mereka adalah bersaing dalam hal itu. Fafil hadithi, di dalam hadis yang sahih, annahu qala alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam bersabda, wallahi, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, aku tidak khawatir kefakiran itu menimpa kalian, walakinni akhsha alaikum, akan tetapi aku ini yang aku khawatirkan atas kalian, antubsat ad-dunya alaikum, justru kalau dunia itu dibukakan atas kalian, kama busitat alaman qablakum, sebagaimana dunia itu telah dibukakan untuk umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka itu menyeret kalian ketika dunia dibukakan, kan berlomba-lomba hal itu, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sebagaimana orang-orang di zaman dahulu. Sebelum umat ini mereka juga berlomba-lomba mengumpulkan harta. Apa yang terjadi ketika manusia telah berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya? Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka itu akan membinasakan kalian sebagaimana orang-orang dahulu juga mereka binasa. Binasanya bagaimana? Kok bisa punya duit banyak itu jadi binasa? Binasanya sebagaimana riwayat Muslim yang lainnya, Imam Muslim rahimahullah ta'ala menyebutkan riwayat yang lain, wa tulhikum kama alhathum, maka itu menina bobokkan kalian, melalaikan kalian sebagaimana hal itu juga telah melalaikan orang-orang sebelum kalian. Ketika manusia sibuk mengumpulkan harta, bisa dipastikan lalai dari yang namanya perjuangan, lalai dari yang namanya mereka itu mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, lalai dari yang namanya ikut andil di dalam membangun umat
yang ada adalah sering-sering berwisata, nyantai dengan keluarga, banyak jalan-jalan sana dan sini. Perjuangan membangun umat tidak lagi dihiraukan, tidak lagi menjadi prioritas utama. Karena manusia sibuk dengan dunianya masing-masing. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza futihat alaikum Faris war Rum." Jika Persia dan Romawi telah ditaklukkan untuk kalian, ayyu qaumin antum? Kalian ini kaum apa? Qala Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berkata, "Naqulu kama amarana Allah." Kami mengucapkan sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Au ghaira dzalika," atau yang lainnya. "Tanafasuna wa thumma tatahasaduna thumma tatadzabaruna thumma tatabaghduna." Gara-gara dunia dibukakan untuk kalian, gara-gara Persia dan Romawi telah kalian taklukkan, imbasnya kalian bersaing, kalian berlomba-lomba. Imbasnya gara-gara berlomba-lomba apa? Tatahasadun. Kalian saling hasad, saling iri, saling dengki. Dampak dari saling dengki tadi, thumma tatadabaruna, kalian saling singkur nyingkur, saling membelakangi, enggak saling sapa lagi, enggak mau bersaudara lagi. Thumma tatabaghduna, kemudian kalian saling membenci, saling bermusuhan. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang terjadi hari ini. Antar lembaga dakwah bukannya malah bersinergi, malah bersaing gara-gara rebutan donatur. Yang jadi korban umat dan para santri. La haula wala quwwata illa billah. Ini realita yang terjadi hari ini. Manusia putus hubungan gara-gara masalah duit. Persaudaranya demi duit. Ada duit, lo gue sayang. Duit gak ada, pergilah yang jauh-jauh, gak usah menampakkan muka lagi di hadapanku. La haula wala quwwata illa billah. Serusa itu hati manusia dengan yang namanya dunia dan duit. Fal munafasatu ala dunya. Jadi lomba-lomba bersaing dalam masalah dunia tajurru ila dha'fid din, menyeret, membuat manusia agamanya jadi lemah. Wal halakul umat ini menjadi binasa ya karena mereka melalaikan Allah Ta'ala, melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai dari agama ini. Yang padahal zaman dahulu kala mereka berlomba-lomba di dalam beragama, berjuang membantu agama Allah Ta'ala tersebar. Hari ini bukan. Gara-gara banyaknya duit mereka berlomba-lomba mengumpulkannya. Wa tafarruqu kalimatiha, dan kalimatnya tercabik-cabik. Hari ini kita rasakan, kita lihat dengan mata kita. Walaupun sudah di atas dakwah sunnah, tercabik-cabik fakta di lapangan, dan saya sudah muter-muter sana kemari, ya ujung-ujungnya duit. Itu realita di lapangan, semua tempat seperti itu, ya ujung-ujungnya duit. Perpecahan kalimat di antara sesama ahlu sunnah tersebut. Kama waqa'a fima madha. Persis seperti yang telah terjadi zaman dahulu kala sebelum zamannya Nabi SAW. Wa kama huwa waqi'un al-an. Itu persis sama seperti yang terjadi hari ini. Tanda kiamat yang berikutnya, yang ke-30. Kathratuz zalazil. Banyaknya atau seringnya terjadi yang namanya gempa bumi. Ini tanda kiamat yang ke-30. Jadi tanda kiamat yang ke-30 adalah kathratuz zalazil,
seringnya terjadi gempa atau banyaknya gempa yang terjadi di muka bumi ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'at wa hatta takthura zalazil. Tidak akan terjadi kiamat sampai gempa itu semakin sering terjadi, semakin banyak terjadi. Ini kabar dari Nabi alaihi salatu wasallam yang menunjukkan tanda akhir zaman, semakin banyaknya gempa. Jadi beliau mengabarkan bahwasanya kiamat tidak akan terjadi sampai gempa itu sering terjadi. Hadisnya ini riwayat Bukhari ya, hadisnya sahih. Wa an Salamah bin Nufail As-Sakuni, dan dari Salamah bin Nufail As-Sakuni, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kunna julusan 'inda Rasulillah. Jadi kita sedang duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau menyebutkan hadis, fihi, di dalamnya juga disebutkan, baina yaday sa'ah mutanun syadid. Sebelum terjadi kiamat itu ada kematian yang mengerikan. Ya mungkin perang dunia kedua itu ya, kematian yang begitu mengerikan, di mana hampir 40 juta orang sampai 60 juta orang itu mati dalam perang dunia kedua tersebut. Luar biasa, mengerikan sekali. Wa ba'dahu sanawat zalazil. Setelah kejadian kematian yang mengerikan itu ada tahun-tahun di mana banyak gempa itu terjadi. Qala Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala berkata, qad waqa'a fi katsir minal biladi syamaliyah wasyarqiyah wal gharbiyah katsir minaz zalazil. Jadi Ibnu Hajar yang waktu itu sekitar abad 7 atau 8 gitu, beliau mengatakan telah terjadi banyak gempa di negeri-negeri utara dan timur dan barat. Walakin alladhi yadhhar annal murad bi kathratiha wa shumuluha wa dawamiha. Akan tapi yang rajih, maksudnya itu adalah banyaknya gempa dan itu terjadi di seluruh muka bumi, bukan di satu tempat saja. Dan itu terus terjadi, sering terjadi hal-hal tersebut. Wa yu'ayyidu dzalika ma ruwiya an Abdullah bin Hawalah, dan itu diriwayatkan dari, dan itu diperkuat oleh riwayat Abdullah bin Hawalah radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Nabi. Qala, di mana beliau berkata, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadai ala ra'si au ala hamati, di mana Rasulullah alaihi wasallam meletakkan kedua tanganku ini di atas kepalaku. Faqala, kemudian beliau bersabda, ya ibn Hawalah, wahai ibnu Hawalah, idza ra'aital khilafata, kalau kamu sudah melihat kekuasaan itu, khilafah itu, qad nazalatil ardul muqaddasah, telah berpindah dari Madinah ke bumi yang suci, yaitu Baitul Maqdis, yaitu maksudnya di Syam sana. Faqad danatiz zalazil wal balaya wal umur idham, maka itu sudah menampakkan dekatnya gempa-gempa dan musibah-musibah dan perkara-perkara gede. Dan betul, khilafah Islamiyah itu berpindah dari Madinah ke Syam, ke Damaskus, eranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu kabar dari Nabi SAW, kalau sudah berpindah maka akan terjadi banyak gempa-gempa. Dan betul waktu itu di abad-abad awal itu sering terjadi gempa, dan itu sampai hari ini. Wasa'atu yawma'idin aqrab ilan nasi min baina yaday hadhihi min ra'sik, dan ketika itu maka kiamat itu sangat-sangat dekat sekali.
Ini tanda kiamat yang ke-30, yaitu semakin banyaknya kejadian gempa. Tanda kiamat yang ke-31, duhurul khosaf wal masakh wal qadaf. Munculnya longsor, wal masakh dan kutukan-kutukan, wal qadaf lemparan batu dari atas langit sana. Ini juga termasuk tanda-tanda kiamat. Jadi di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya longsor di bumi, masakh orang-orang yang jahat dikutuk, dirubah mukanya jadi kera, jadi babi, wal qadaf lemparan batu dari atas langit. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir hadhil ummati khasafun wa masakhun wa qadaf. Akan terjadi di akhir umat ini khasaf longsor, masakh itu kutukan, qadaf itu lemparan batu dari atas langit. Itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Qalat, Aisyah berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anahliku wa fina salihun, apakah kami juga akan binasa padahal di tengah-tengah kami juga banyak orang soleh? Qal, na'am. Nabi menjawab alaihi salatu wassalam, oh ya. Kok bisa? Kapan itu terjadinya? Idza dhaharal khabathu, jika keburukan, kerusakan sudah marak tersebar di mana-mana, maka itu saatnya terjadi yang namanya longsor, kutukan-kutukan, manusia dirubah wajahnya dari manusia jadi kera, dan lemparan batu dari atas langit sana. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahasanya beliau bersabda, baina yadayis saati maskhun wa khasafun wa qadafun. Di depan hari kiamat itu ada masakh, kutukan, wa khasafun, longsor, wa qadaf, dan lemparan batu dari atas langit. Wa qad ja'al khabaru, dan telah datang kabar yang menyebutkan anna zanadiqah wal qadariyah yaqa'u alaihimul masakh wal qadaf, bahwasanya kelompok yang tertimpa kutukan dan lemparan batu dari atas langit adalah dua kelompok, orang-orang zindiq dan orang-orang qadariyah. Orang-orang zindiq itu orang-orang yang dia berusaha menebarkan keburukan di tengah-tengah umat secara terang-terangan, mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kerusakan-kerusakan. Jika ada kebaikan ditahan, diblok, dihalang-halangi, tapi dia terus mendakwahkan keburukan-keburukan di tengah-tengah umat. Itu orang zindiq. Mereka lah yang bakal tertimpa musibah tersebut, dikutuk wajahnya menjadi kera atau menjadi babi, dilempari batu dari atas langit. Rawal Imam Ahmad an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Imam Ahmad rahimahullah taala meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, annahu qala, bahasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi ummati maskhun wa qadaf. Akan terjadi pada umatku ini kutukan dan lemparan batu dari atas langit sana. Wa huwa fi zandaqiyah wa al-qadariyah. Itu terjadi pada orang-orang yang memiliki kezindikan dan orang-orang qadariyah yang menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi, wa fi hadhil ummah atau fi ummati, di dalam umat ini atau umatku, khosafun,
wa maskhun au qadhafun fi ahli qadar. Ada khosaf, longsor, ada masakh, kutukan, ada qadhaf, lemparan batu dari atas langit. Fi ahli qadar, pada orang-orang qadariyah yang menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdurrahman bin Sahar al-Abdi an abihi, dari Abdurrahman bin Sahar al-Abdi dari bapaknya, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yukhsafa biqabail, tidak akan terjadi yang namanya kiamat sampai terjadi longsor pada kabilah-kabilah. Fayuqal, kemudian ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, man baqiya min bani fulan, terus kabilah mana yang tersisa nanti waktu itu? Qala, ini perawinya berkata, fa'araftu hina qala, maka aku paham ketika beliau bersabda qabail, kabilah-kabilah. Annahal Arab, maksudnya bangsa Arab ini yang bakal kena tertimpa ini. Kenapa demikian? Li'annal ajam tunsabu ila quraha, karena orang-orang ajam non Arab itu mereka penisbatannya kepada kampung-kampungnya, tidak kepada kabilah-kabilahnya. Jadi kabilah-kabilah itu hanya berlaku untuk orang-orang Arab. Mereka tidak dinisbatkan kepada kampung-kampung mereka, dari Banjar atau dari Bojonegoro atau dari mana gitu, enggak. Tapi kalau kita orang-orang non-Arab mesti penisbatannya kepada kampungnya. Bukhari, Naisaburi, Tirmidzi, kemudian Sijistani, Asbahani, dinisbatkan kepada kampungnya masing-masing. Tapi orang Arab dinisbatkan kepada kabilah-kabilahnya. Wa an Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi qala, beliau berkata, sami'tu Buqairah imra'atul al-Qaqa, aku mendengarkan Buqairah istrinya Qaqa bin Abi Hadud taqul, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, wa huwa yaqul, dan dia berkata, idza sami'tum bi jaishin qad khusifa bihi qariban, kalau kamu sudah dengar ada pasukan yang dia dilongsorkan, ditenggelamkan ke perut bumi dalam waktu dekat, faqad adallatis sa'ah, itu pertanda kiamat sudah di depan mata. Wal khasafu qad wujida fi mawadi'a fi syarqi wal gharbi, di mana longsor itu telah terjadi, didapati di berbagai tempat, baik di belahan bumi timur maupun di belahan bumi barat. Qabla asrina hadza, sebelum zaman kita ini. Wa waqa'a fi hadza zaman katsir min khusufat, dan terjadi lagi di zaman ini longsor-longsor yang begitu banyak, fi amakin mutafarriqah, di berbagai tempat yang berbeda-beda, minal ardi, dari muka bumi ini. Wahiyya nadhirun baina yaday adzabin syadid, itu peringatan keras, di depan mata kita ada adab yang begitu pedih. Wa takhwifun minallahil ibadi, itu bentuk takhwif, Allah menakut-nakuti para hambanya. Wa uqubatun li ahli bid'il ma'asi, sebagai hukuman siksa bagi ahlu bid'ah dan pelaku-pelaku maksiat. Kaya'tabiran nas, supaya mereka mengambil pelajaran dari perkara ini, wa yarji' ila rabbihim, sehingga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu anna as-sa'ata qad uzifat, dan mereka sadar bahwasanya kiamat telah di depan mata. Wa annahu la malja'a minallahi illa ilaihi, dan bahwasanya enggak ada tempat berlindung, enggak ada tempat kabur dari ancaman Allah Ta'ala tadi kecuali hanya kembali kepadanya. Wa qad ja'al wa'idu lil 'usati min ahli al-ma'arifi wa syaribil khumuri bil khasafil maskhi wal qadaf, dan telah datang ancaman yang keras kepada para pelaku maksiat dari kelompok para penyanyi, dari kelompok orang-orang yang suka bermusik-musikan, peminum-minum minuman keras. Mereka akan dilongsorkan, ditenggelamkan di muka bumi ini. Wal masakh, dikutuk menjadi kera-kera dan babi. Wal qadaf, dilempari batu-batuan dari atas langit.
Rawat Tirmidzi an Umran bin Husain. Imam Tirmidzi rahimahullah taala meriwayatkan sebuah hadis dari Umran bin Husain radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi hadhil ummati khasafun wa maskhun wa qadhaf." Akan terjadi pada umat ini khasaf, longsor, wa masakh, kutukan, wa qadhaf, dan lemparan batu langit. Faqala rajul minal muslimin, maka ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mata dzalika, mata kapan itu akan terjadi namanya longsor, tenggelam di perut bumi, dikutuk menjadi kera dan babi, dan dilempari batu dari atas langit, itu kapan terjadi?" Qala, beliau alaihi salatu wasallam menjawab, "Idza dhaharatil qiyan wal ma'azif." Jika para biduan wanita itu semakin banyak dan alat-alat musik semakin bertebaran, wasuribatil khumur, dan minuman keras miras itu sudah diminum terang-terangan, itu nanti akan terjadi ancaman itu yang diancamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna nasun min ummatil khamra, akan ada sekelompok orang dari umatku ini, mereka minum khamr, minum minuman keras. Yusammunaha bighairi ismiha, mereka menamakannya dengan nama-nama yang tidak asli. Namanya diblurkan gitu, diganti dengan nama-nama yang lain. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif, mereka sambil berpesta nyanyi-nyanyi, mendendangkan lagu. Mereka sambil joget-joget, bermusik-musik. Khamrnya diletakkan di atas kepala, joget-joget gitu. Yakhsifullahu bihimul arda, Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam perut bumi. Wa yaj'al minhum qiradah wal khanazir, Allah akan mengutuk mereka menjadi kera-kera dan babi. Wal masakh yakunu haqiqiyan wa yakunu ma'nawiyan, dan peristiwa kutukan itu akan terjadi secara hakiki, betulan, dan bisa juga secara ma'nawi. Faqad fassara al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, di mana Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan al-masakh, kutukan itu, fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan kalian telah tahu, sungguh kalian telah mengetahui kelompok orang-orang Bani Israel yang mereka melampaui batasan, melanggar aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Sabtu, dilarang menangkap ikan di laut, mereka masang jebakan. Faqulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian sebagai kera-kera yang terhina. Bi'annahu maskhun hakiki, itu adalah kutukan yang betul-betul hakiki, hakikat, terjadi betulan. Walaysa maskhun ma'nawiyan faqat, bukan secara maknawi. Wa hadzal qaul huwa ar-rajih, pendapat ini yang dia lebih kuat. Wa huwa ma dhahaba ilaihi Ibnu Abbas wa ghairuhu min a'immati tafsir, itu yang dipilih oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan imam-imam tafsir yang lainnya. Wa dzakara Mujahid wa Abu Aliyah wa Qatadah, dan Mujahid dan Abu Aliyah dan Qatadah mereka berpendapat ila annal maskha kana ma'nawiyan, jadi kutukan itu sifatnya ma'nawi, tidak hakiki. Wa annahu kana liqulubihim, itu terjadi pada hati-hati mereka, hati mereka berangus, ditutup, tidak bisa mendapatkan hidayah. Hatinya tertutup, nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil.
Walam yumsahu qiradatan, mereka tidak betulan dikutuk menjadi kera-kera. Wa naqala Ibnu Hajar an Ibnul Arabil qaulain wa rajjahal awwal, di mana Ibnu Hajar rahimahullah taala menukilkan dua pendapat tersebut dari Ibnu Al-Arabi, dan beliau merajihkan pendapat yang pertama tadi, yaitu yang betul-betul terjadi, bukan secara maknawi saja. Wa rajjaha Rasyid Ridha fi tafsirihi, Rasyid Ridha menafsirkan di dalam tafsirnya, tafsir Al-Manar, al-qaul tsani, pendapat yang kedua, beliau milih pendapat yang kedua. Wa huwa annahu kana maskhan fi akhlaqihim, yang terkutuk nanti adalah akhlak mereka, berubah akhlaknya jadi rusak gara-gara minuman keras tadi. Wastaba'ada Ibnu Katsir ma ruwiya an Mujahid, dan Ibnu Katsir menganggap itu jauh-jauh. Jadi riwayatnya Mujahid itu enggak betul, enggak benar. Qala, berkata, innahu qaulun gharib, itu pendapat yang aneh itu. Khilafudz dzahir min as-siyaq, menyelisihi dzahir lafaz yang ada dalam kalimat itu sendiri, dan makomnya bukan makom itu. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, al-gharadu min hadza siyaq, tujuannya model kalimat seperti ini, anna haula'il a'immah bayan khilaf ma dhahaba ilaihi Mujahid, dari para imam-imam tadi sebagai bentuk penjelasan adanya perbedaan yang menyelisihi pendapatnya Mujahid yang mengatakan itu maknawi, bukan. Min anna maskhahum inna makana ma'nawiyan la suwariyan, jadi kutukannya hanya sekedar maknawi, bukan hakiki rupanya yang dirubah. Bal sahih annahu ma'nawiyyun suwari, jadi yang betul yang dirubah itu adalah, yang dikutuk itu ya wajahnya betulan, dirubah menjadi kera-kera dan babi. Wallahu a'lam. Wa idza kana al-masakh yahtamil an yakuna ma'nawiyan, dan jika masakhnya itu ada kemungkinan maknanya itu makna yang ma'nawi, fa inna katsir minal mustahillin lil ma'asi qad musikhat qulubuhum, maka begitu banyak orang-orang pelaku kemaksiatan menghalalkannya, hati mereka menjadi tertutup, rusak akhlak mereka. Fa asbahu la yufarriquna bainal halal wal haram, sehingga mereka jadinya enggak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Wala bainal ma'rufi wal munkar, enggak bisa membedakan mana yang ma'ruf mana yang munkar. Misluhum fi dzalika kamislil qiradati wal khanazir, permisalan mereka dalam hal ini sama seperti permisalan kera-kera dan babi. Nas'alullah al-afiyah wassalamah, semoga Allah Ta'ala berikan kita kesehatan dan keselamatan. Wa sayaqa ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam minal masakh, dan pasti akan terjadi apa yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kutukan-kutukan tadi. Sawaun akana ma'nawiyan aw suwariyan, baik yang sifatnya ma'nawi maupun yang sifatnya hakiki, pasti akan terjadi apa yang beliau kabarkan alaihi salatu wassalam. Tanda kiamat yang berikutnya, yang terakhir ya, yang kita bahas ya, setelah ini kita selesai dan kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Tanda kiamat yang ke-32 adalah dhahabus sholihin, wafatnya orang-orang soleh, perginya orang-orang soleh. Ini tanda kiamat yang ke-32, yaitu wafatnya, matinya orang-orang soleh. Amin asyratis sa'ah, termasuk tanda kiamat itu dhahabus sholihin, orang-orang soleh itu jadi hilang, pergi satu persatu, wafat mati satu persatu. Waqilatul akhyar, orang-orang baik jadi semakin langka. Kathratul asyrar, orang-orang keparat, orang-orang yang buruk semakin banyak di mana-mana. Hatta la yabqa illa syirarun nas, sehingga tidak tersisa lagi kecuali hanya orang-orang yang buruk saja. Wa humul ladzina taqumu alaihimus saa'ah, dan mereka lah yang nanti akan terjadi kiamat itu ya Pak, terjadi pada mereka itu. Fafil hadithi an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta ya'khudallahu syaritatahu min ahlil ardi. Tidak akan terjadi kiamat sampai Allah itu mencabut nyawa-nyawa orang baik dari penduduk bumi ini. Fayabqa fiha ajajah, yang tersisa nanti hanya orang-orang yang brengsek saja, orang-orang yang kurang ajar saja. La ya'rifuna ma'rufan, mereka enggak tahu mana yang baik, wala yunkiruna munkara, mereka hanya diam ketika melihat kemungkaran, diam, enggak berani ngingkari. Ayyakhudallahu ahlal khairi wad din, maksudnya Allah Ta'ala akan mencabut nyawa-nyawa orang-orang yang baik dan beragama. Wa yabqa ghawqa nas wa aradilahum man la khaira fihim, yang tersisa hanya orang-orang yang tidak punya kebaikan, orang-orang yang akhlaknya rusak, yang tidak ada kebaikan pada mereka. Wa hadza 'inda qabdil ilmi wa ittikhadin nasi ru'usan juhala. Hal ini terjadi ketika Allah Ta'ala mencabut ilmu dan manusia akhirnya mereka menjadikan orang-orang gak jelas sebagai pimpinan mereka. Yuftuna bi ghairi ilmin, sehingga berfatwa tanpa ilmu dan ngaco fatwa-fatwanya itu. Wa rawa Amr bin Syu'aib an abihi an jaddi. Dan Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang pada manusia suatu waktu, zaman, yugharbaluna fihi gharbalah wa yabqa minhum huthalah. Jadi orang-orang baik itu nanti akan pergi, yang tersisa hanya orang-orang yang brengsek saja, yang buruk saja. Qad marijat uhuduhum wa amanatuhum, akad-akad mereka, amanat-amanat mereka itu menjadi bercampur, wakhtalafu, enggak jelas. Fakanu hakadha, jadi mereka itu enggak jelas, bercampur kayak gini. Jadi enggak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, udah semuanya sama. Wa dhahabus salihin, perginya orang-orang saleh itu, yakunu 'inda kathratil ma'asi, terjadi ketika maksiat itu marak terjadi di mana-mana. Wa tarkul amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, orang-orang sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Fa yakunu amrun nas bi yadi sufahaihim, sehingga urusan orang banyak itu nanti yang pegang orang-orang bodoh nanti. Yang jadi yang punya jabatan-jabatan itu rata-rata orang-orang bodoh, orang-orang enggak punya kompetensi. Dan itu betul terjadi hari ini. Mau di lembaga dakwah, mau di mana, ya rata-rata yang pegang rata-rata orang yang tidak punya kompetensi, orang awam rata-rata. Aradhiluhum, orang-orang yang rendahan. Wa man la khaira fihim, yang enggak ada kebaikan padanya. Wa hadza min in'ikasil haqa'iq, ini perkara jadi kebalik semua. Wa taghayyur ahwal, kondisi jadi berubah semua. Wa hadza amrun musyahad fi hadzal zaman, itu betul-betul terlihat pada hari ini. Nah, sekarang yang punya pondok itu rata-rata orang kaya, bukan orang yang punya kompetensi dalam bidang keilmuan ya. Atau orang-orang yang rendahan tapi pintar ngomong kayak belantik sapi gitu. Ya pintar kayak bakul, kayak pedagang, kan pintar ngomong sehingga dia yang pegang kekuasaan. Adapun para alim itu rata-rata kan ngomongnya nggak banyak, nggak pintar ngomong itu, sehingga kalah. Dan itu hari ini betul-betul terjadi. Fa inna salihin idza ra'al munkar wa lam yughayyiru wa kathrul fasad. Jadi kalau hari itu datang di mana mungkar ditinggalkan, amar ma'ruf ditinggalkan, maksiat tersebar di mana-mana, dan orang-orang soleh ketika melihatnya nggak berani ikut untuk merubahnya, mengingkarinya, dan semakin tersebarnya kerusakan, ammahumul adzab min ghairihim idza nazal, maka azab yang turun nanti akan mengenai siapa saja. Kama jaa fil hadithi lamma qila lin nabi, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tatkala dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ahlik wa fina salihun,
Apakah kami akan binasa padahal ada orang soleh di tengah-tengah kami? Qala na'amu ya. Idza kathural khabath, jika banyak keburukan yang terjadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.